hari Minggu semuanya. Halo adik-adik dan juga keluarga yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya semua? Masih tetap sehat dan semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Kalau kabar kakak-kakak semua yang ada di sini masih sehat loh. Oh iya Kak Dayu, kemarin kan kita sudah merayakan hari Natal nih Kak. Tapi kita belum ngucapin selamat Natal ke adik-adik dan juga keluarga yang ada di rumah. Ya juga ya Kak, sama sebentar lagi kan juga udah mau tahun baru. Gimana kalau kita ngucapin sekarang bareng-bareng ya? Selamat Natal dan menjelang tahun baru adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Semoga kasih setia Tuhan tetap menyertai kita di sepanjang hari-hari ke depan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak yang akan melayani hari ini. Ada Kak Betran sebagai kahonis. Ada Kak Tommy sebagai gitaris. Dan terakhir ada Kak Dayu dan Kak Sarah sebagai liturgos. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu pujian. Karena masih dalam suasana Natal, mari kita puji dan sembah Dia. Hai mari berhimpun. Nyanyi bareng-bareng yuk. Kak Day, kayaknya masih ada yang belum semangat nih Kak. Yang mana tuh Kak? Yang itu tuh, masa masih nguap-nguap? Gimana kalau kita angkat satu lagi pujian, mari kita nyanyikan pujian, Kita Sorga Bergema. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh.
Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam ibadah ya. Kakak harap adik-adik bisa berdiri dengan tenang. Adik-adik tahu kan kalau dalam hidup kita selalu ada rencana-rencana tak terduga yang Tuhan ciptakan untuk kita. Tahu nggak sih kalau Tuhan buat itu untuk melindungi kita loh dari hal-hal buruk yang kita tidak tahu. Bener tuh Kak, adik-adik, walau kadang rencana Tuhan bikin kita sebel ya, karena apa yang kita inginkan malah nggak terjadi. Kita harus tetap bersyukur ya adik-adik. Maka dari itu, mari kita nyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik boleh siapkan hatinya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar pikiran dan hati kami tertuju padamu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayan firman, kakak lain aktivitas, pemusik, dan liturgos agar dapat melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian ya. Mazmur Pujian hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai yang 11. Kalau nggak bisa nyarinya, boleh minta tolong mama papa ya. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan selalu terlibat dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga selalu memberikan nasihat atau tuntunan di saat kita membutuhkan. Ia juga selalu memberikan tangannya untuk menuntun adik-adik dan juga kakak-kakak agar kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita menjalankan kehidupan kita dengan bersukacita atas karunia yang Ia berikan itu. Untuk itu, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 249, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat
adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis, boleh menyiapkan pulpen atau pensil dan juga kertas untuk mencatat firman yang diberitakan hari ini. Sekarang, siapkan hati dan pikiran kita, yuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat hari Natal ya. Biarlah sukacita Natal yang telah kita rayakan terus memenuhi hati dan pikiran adik-adik dan kakak-kakak. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh memimpin kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh membaca dengan benar, merenungkan dengan benar, dan melakukan dengan benar firman Tuhan yang akan kami dengar. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelos menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terima kasih. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa di balik sukacita Natal yang kita rayakan ternyata ada kisah yang cukup menyedihkan setelah kelahiran Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia mengemban tugas yang sangat penting, yaitu untuk menjadi juru selamat umat manusia. Namun, meskipun baru lahir dan masih kecil, Tuhan Yesus sudah menghadapi bahaya. Bahayanya datang dari Raja Herodes. Herodes tidak senang Tuhan Yesus lahir dalam dunia dan disembah sebagai raja, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus yang datang menyembah bayi Yesus. Oleh sebab itu, Herodes mau membunuh bayi Yesus. Caranya bagaimana? Dengan cara memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Tetapi Allah menjaga Tuhan Yesus agar dapat lepas dari bahaya. Tuhan mengutus malaikat kepada Yusuf, ayah Yesus, untuk membawa Yesus dan Maria, ibu Yesus, ke Mesir. Yusuf taat dan segera pergi ke Mesir. Tinggal di sana sampai waktu yang ditentukan Tuhan, yaitu sampai Raja Herodes yang mau membunuh Yesus wafat. Saat itu, Tuhan kembali mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada Yusuf, Maria, dan Yesus bahwa mereka sudah boleh kembali ke Yudea tanah Israel. Namun ketika Yusuf mendengar tentang Arkealus, pengganti Raja Herodes, Yusuf pun takut dan malaikat Tuhan kembali memberitahu Yusuf melalui mimpinya. Malaikat memberitahu Yusuf untuk membawa keluarganya ke Galilea, tepatnya ke kota Nazaret. Di kota inilah sang bayi Natal, yaitu Yesus, dibesarkan. Yesus tumbuh dewasa dan disebut sebagai orang Nazaret. Nah, adik-adik, perjalanan bayi Yesus bersama ayah dan ibunya dari Betlehem menuju Mesir dan berakhir di Nazaret bisa terjadi karena adanya petunjuk dan penyertaan Tuhan pada keluarga Yusuf.
Bapak Yusuf saat itu bersikap taat dan patuh pada perintah dan rencana Tuhan, sehingga Yusuf dan keluarganya bisa terhindar dari mara bahaya. Yusuf dan Maria mungkin tidak mengerti kenapa mereka harus pergi ke sana, kemari, bersusah payah, berpindah-pindah dan hidup sederhana. Namun mereka tetap mematuhi rencana Tuhan sampai akhirnya mereka aman. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing juga merupakan rencana Tuhan. Melalui papa dan mama kita, Tuhan mengarahkan, membimbing dan menyertai kita. Tuhan sudah memiliki rencana terbaik untuk hidup kita. Karena apa? Karena yang pertama, Tuhan yang membentuk kita sejak kita masih dalam kandungan mama. Itu nanti adik-adik bisa baca ya di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Yang kedua, Allah atau Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan atau yang buruk. Supaya anak-anak Tuhan, yaitu kita, mempunyai masa depan yang baik dan penuh harapan. Nah, adik-adik juga bisa baca ya dalam Yeremia 29 ayat 11. Apa sih yang Tuhan minta kepada kita supaya kita bisa memiliki masa depan yang penuh harapan? Yang Tuhan minta kita taat dan patuh pada perintah dan rencana Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini. Mungkin saat ini kita hidup dalam keluarga yang sederhana. Atau adik-adik ada yang hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Mungkin kita ini anak yang pemalu. Atau adik-adik mungkin ada yang mudah bergaul. Mungkin kita tidak pandai bernyanyi, tapi kita pandai di olahraga. Mungkin kita juga belum menemukan apa sih bakat kita sampai saat ini. Tapi adik-adik jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa. Mari kita sama-sama mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, hidup kakak dan hidup adik-adik. Caranya gimana? Yang pertama, berdoa dan baca Alkitab setiap hari supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Yang kedua, melakukan saran dan nasihat dari papa dan mama. Karena papa dan mama adalah perwakilan Tuhan di dunia. Yang ketiga, belajar dengan baik di sekolah, dengar-dengaran pada nasihat dan perintah guru. Jika kita sudah melakukan itu, maka yakinlah Tuhan akan memimpin kita menuju masa depan yang baik dan penuh harapan. Adik-adik, selamat berjalan dalam rencana Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Berdasarkan firman yang sudah kita dengar, yang telah disampaikan oleh Kak Ina tadi, sekarang waktunya kita membuat aktivitas kita pada hari ini. Nah, aktivitas kita adalah membuat bingkai foto. Bahan-bahan yang adik-adik butuhkan adalah kertas origami, kertas karton, foto adik-adik, karton kardus yang akan dibagi menjadi 4 bagian, double tip, lem, pita, dan gunting. Nah, adik-adik, hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik memotong karton kardus ini menjadi 4 bagian, yang panjang dan yang kecil. Nah, adik-adik memotongnya menggunakan gunting ya. Jadi, adik-adik harus berhati-hati. Maka dari itu, adik-adik bisa meminta bantuan mama, papa, atau kakak dalam memotongnya. Nah, adik-adik potong menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, 2 panjang, 2 kecil ya adik-adik. Kemudian, keempat, potongan yang sudah adik-adik potong tadi, adik-adik bisa lapisi menggunakan origami yang adik-adik punya. Origaminya warnanya boleh apa saja ya adik-adik sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, adik-adik bisa lapisi menggunakan origami, jangan lupa untuk ditempel ya adik-adik, hingga menjadi seperti ini adik-adik. Nih, seperti ini. Nah, jangan lupa yang panjangnya juga ditempel ya adik-adik. Kalau sudah dilapisi dengan origami, adik-adik ambil kertas karton ini, lalu adik-adik tempelkan potongan-potongan yang sudah dilapisi oleh origami tadi.
Nah, jadi seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa tempelkan pakai lem atau pakai double tip. Nah, ini ditempelkan di sini juga ya adik-adik. Terus ditempelkan mengelilingi kertas karton yang adik-adik punya ini. Seperti ini. Adik-adik juga jangan lupa untuk tempelkan pita yang sudah adik-adik potong di bagian belakang kertas karton yang sudah adik-adik tempelkan oleh potongan-potongan tadi. Seperti ini adik-adik tempelnya. Adik-adik bisa tempel menggunakan selotip atau double tip. Nah adik-adik, kalau begitu bingkai yang adik-adik buat sudah jadi. Nah hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah nanti di tengah sini adik-adik bisa tempelkan foto adik-adik saat masih bayi atau foto adik-adik saat ini. Nah, adik-adik juga bisa cantumkan nama adik-adik di sini ya. Kalau begitu, aktivitas kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa bingkai foto adik-adik yang sudah adik-adik buat. Jangan lupa adik-adik foto, lalu adik-adik kirimkan ke grup WA Pekat PA Shalom. Jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik. Kakak tunggu. Dadah! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh Kakak Layan boleh menjadi berkat dan boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan tadi ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat disatukan dengan persembahan mama papa. Persembahan dapat dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam 10 pagi sampai jam 3 sore atau bisa dikirimkan melalui barcode yang ada di sini ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA minggu ini. Yang pertama, kami kakak-kakak Layan Pekat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik Layan yang bertambah usia dari tanggal 21 Desember sampai 27 Desember. Tuhan Yesus memberkati pertambahan umur kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menulis absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Dayu kelas 3 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh untuk meminta tolong kepada mama, papa, atau orang lain yang mendampingi untuk menuliskan. Adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online ini dengan sangat terbuka, bisa disampaikan ke kakak-kakak Layan Pekat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima dan nantinya akan diterapkan di IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adik-adik dan juga Kak Sarah, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok tetap jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok. Oke? Kak Betran, Kak Tommy, Kak Dayu, dan adik-adik yang ada di rumah sekarang tiba di penghujung ibadah terakhir tahun ini. Gak kerasa ya, semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Dan semoga pujian yang kita naikkan membawa sukacita bagi kita semua. Kak Sarah dan juga adik-adik untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kakak undang adik-adik untuk kembali berdiri. Kita akan nyanyikan lagu penutup yang diambil dari Kidung Ceria 333, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia,
adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Jangan lupa ya kerjakan aktivitas yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rachel. Nah, saat ini mari kita sama-sama berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami ketika kami berjalan dimanapun kami berada. Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak yang taat dan patuh akan perintah Tuhan, sehingga kami akan memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati kami sekalian di tempat ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu.